Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, anak-anak, kita berjumpa lagi di materi sejarah Indonesia di bab berikutnya ya, tentang materi pergerakan nasional, masa pergerakan nasional. Tapi sebelum kita masuk ke masa pergerakan nasional, kita bahas dulu konsep mengenai apa itu nasionalisme Indonesia. Nah, nasionalisme, definisi atau konsep nasionalisme secara harfiah berasal dari kata natio atau nation yang artinya bangsa dan isme yang artinya paham, atau dalam bahasa Inggris nationalism yang secara harfiah berarti paham tentang kebangsaan. Itu nation, bangsa berarti ya. Nah, menurut Ernest Renan, salah seorang ahli ilmu politik dari Belanda ya, dia mendefinisikan nasionalisme adalah suatu kemauan untuk hidup bersama dan bersatu karena adanya rasa kesamaan nasib. Jadi, konsep nasionalisme menurut Renan intinya itu adalah hidup bersama dan kemauan bersatu karena ada apa? Latar belakangnya kesamaan nasib. Kalau dalam konteks bangsa Indonesia itu kesamaan nasib, sama-sama pernah mengalami penjajahan gitu. Kemudian menurut ahli yang kedua yaitu Hans Kohn dalam bukunya Nationalism, Its Meaning and History. Khususnya di halaman 9, dia mendefinisikan nasionalisme adalah suatu keadaan pikiran, state of mind, di mana loyalitas tertinggi dari suatu individu dirasakan karena adanya negara bangsa. Jadi kondisi pikiran berarti hal yang sadar ya dalam benak pemikiran orang, di mana loyalitas tertinggi. Loyalitas itu artinya kesetiaan. Berarti kesetiaan tertinggi suatu individu atau seseorang dirasakan karena adanya negara bangsa. Nah, negara bangsa itu suatu bentuk negara yang dibentuk oleh berbagai macam bangsa dan mereka mempunyai kesepakatan untuk membentuk suatu negara. Nah, negara bangsa itu mulai banyak populer di dunia setelah masuk abad ke-19 ya. Oke, kita lanjut. Nah, tadi menurut konsep nasionalisme. Kemudian kita membahas tentang konsep apa itu Indonesia. Nah, sebelum abad ke-20, kata Indonesia itu belum dikenal atau belum ada. Dan karena itu orang Indonesia pun belum ada, karena konsep Indonesia itu sendiri belum ada. Itu menurut R.E. Elson ya dalam buku The Idea of Indonesia secara pemikiran dan gagasan. Nah, kemudian beberapa ahli seperti George Samuel Winston Earl, seorang ahli etnografi ya dan antropologi, dia mengatakan Indonesia itu berasal dari kata Indonesian. Indonesian itu merujuk pada apa? Cabang ras Polinesia yang menghuni kepulauan Hindia. Nah, ras Polinesia ini banyak menghuni wilayah di kepulauan yang berada di Samudra Pasifik di Polinesia. Kalau kalian pernah nonton film Moana, orang-orang Polinesia penampakannya atau fisikalnya seperti Moana itu yang di film Moana. Nah, jadi orang-orang Polinesia itu menghuni kepulauan Hindia. Kepulauan Hindia itu apa sih? Nah, kepulauan Nusantara atau Indonesia saat ini. Gitu. Itu secara budaya ya etnografis si Winsor Earl mendefinisikan Indonesia itu berasal dari kata Indonesian gitu. Nah, kemudian James Richardson Logan, dia mendefinisikan Indonesia itu suatu kawasan geografis kepulauan Hindia, kepulauan Nusantara. Jadi Indonesia itu dirujuk sebagai kawasan geografis, James Logan. Gitu. Dan kemudian penggunaan nama Indonesia digagas oleh Muhammad Hatta di tahun 1922, yang dia itu mengubah organisasi yang dulunya bernama Indische Vereniging itu kemudian berubah menjadi Indonesische Vereniging di tahun 1924 dan berubah lagi menjadi Perhimpunan Indonesia di tahun 1925. Penggunaan nama Indonesia sebagai nama organisasi ini menunjukkan identitas politik bahwa Indonesia itu sebagai suatu bangsa, sebagai suatu nation state itu ada.
Jadi dari ketiga tokoh ini dapat disimpulkan konsep atau definisi Indonesia itu diambil dari segi geografis menurut pengertian dari siapa? James Logan. Terus kalau etnografis diambil dari pengertian siapa? Winston Earl. Dari segi kebudayaan, dan dari segi politis diambil oleh siapa tadi? Konsepnya oleh Muhammad Hatta. Gitu. Jadi kalau ada pertanyaan, konsep Indonesia pada awalnya dirujuk dari segi geografis menurut tokohnya siapa? Winston Earl. Dan apa pendapat dia tentang Indonesia dari segi geografis? Nah, kalau dari segi geografis James Logan ya. Kalau dari segi etnografis Winston Earl gitu. Yuk kita lanjut. Nah, lalu apa sih yang melatar belakangi tumbuhnya nasionalisme Indonesia? Berarti ada faktor yang mempengaruhi tumbuhnya nasionalisme Indonesia. Ada dua faktor besar, diantaranya itu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu adalah faktor yang berasal dari dalam kondisi bangsa Indonesia sendiri atau dari dalam negeri Indonesia sendiri. Dan faktor eksternal itu berasal dari luar Indonesia. Itu berarti peristiwa global ya. Nah, faktor yang mempengaruhi tumbuhnya nasionalisme Indonesia dari segi internal, dari dalam. Pertama, adanya kenangan akan kejayaan di masa lalu, yaitu adanya kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Jadi di era Sriwijaya dan Majapahit, bangsa Indonesia itu dikenal berjaya, memiliki wilayah yang sangat luas, perdagangan yang aktif, ekonomi yang makmur gitu. Dan ketika adanya kejayaan ini membangkitkan rasa nasionalisme bangsa Indonesia bahwa kita sebagai bangsa Indonesia itu pernah menjadi bangsa yang kuat, hebat. Dan di masa penjajahan di era awal-awal 20 itu muncullah gagasan bahwa kita itu bisa bangkit, kita bisa hebat seperti di masa misalnya di Sriwijaya atau Majapahit gitu. Nah, itu kejayaan masa lalu. Terus di kedua adalah perkembangan pers atau media massa. Contohnya apa aja kalau pers? Ada koran, majalah, terus selebaran-selebaran, pamflet maupun media radio pers itu. Nah, perkembangan pers nanti menyuarakan suara-suara atau aspirasi tentang kemajuan di berbagai bidang dan menghantarkan berita-berita dari seluruh dunia tentang perkembangan global. Dan dari berita-berita global itulah nanti menyebarkan paham-paham tentang apa itu negara bangsa, apa itu nasionalisme, apa itu Indonesia gitu. Dan kemudian ada lagi setelah pers ada juga politik etis. Nah, kalau politik etis ini suatu kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda di awal abad ke-20 di tahun 1901 ya. Yang intinya adalah di politik etis ini pemerintah kolonial Belanda itu berusaha membalas budi atas segala kekayaan yang telah mereka ambil dari bangsa Indonesia. Itu politik etis. Nanti kita jelaskan lebih lanjut politik etis itu apa aja sih. Nah, selanjutnya di faktor internal berikutnya adalah penderitaan rakyat akibat penjajahan. Iya. Nah, di faktor internal yang penderitaan rakyat akibat penjajahan ini ternyata memunculkan nasionalisme bangsa Indonesia bahwa masa iya sih kita mau menderita terus akibat penjajahan. Akibatnya kan kita berusaha bangkit agar bebas dari penderitaan akibat penjajahan tadi gitu. Makanya tumbuhlah rasa nasionalisme Indonesia. Selanjutnya ada faktor eksternal, faktor dari luar Indonesia ya. Nah, adanya kemenangan Jepang atas Rusia di tahun 1905. Ini kemenangan Jepang atas Rusia setelah di perang Japanese-Russo War yang berlangsung 1904 sampai 1905. Di kemenangan Jepang atas Rusia ini menunjukkan bahwa Jepang sebagai bangsa Asia mampu unggul atau mampu menang melawan bangsa Eropa yaitu orang Rusia. Nah, kemenangan Jepang atas Rusia ini menunjukkan bahwa bangsa Asia tidak selamanya selalu di bawah bangsa Eropa. Jadi, kemenangan bangsa Jepang ini kemudian menginspirasi berbagai bangsa di Asia khususnya dan Indonesia salah satunya untuk bangkit melawan penjajahan bangsa Barat. Orang Jepang aja bisa kok sebagai negara yang wilayahnya lebih kecil dari Rusia. Terus orang-orangnya juga fisikalnya lebih kecil. Tapi kok bisa menang lawan Rusia yang orang Eropa yang
sekitar ratusan tahun sudah dianggap sebagai bangsa superior, dan bangsa Jepang menunjukkan bahwa mereka mampu menjadi bangsa yang hebat melawan bangsa Eropa. Dan dari situ bangsa Indonesia terinspirasi mendapat berita, oh Jepang menang melawan Rusia, berarti kita sebagai orang Asia bisa menang dong lawan Belanda gitu loh, kata orang Indonesia kira-kira gitu. Terus ada peristiwa tentang nasionalisme bangsa Turki, yaitu keruntuhan Kesultanan Turki Utsmani yang digantikan dengan pemerintahan Republik Turki yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk. Dan pemerintah Mustafa Kemal Atatürk itu membentuk suatu pemerintahan yang lebih demokratis gitu. Nah, selanjutnya ada nasionalisme Tiongkok. Ini meruntuhkan dinasti Qing, QNING hurufnya, di Tiongkok, bahwa dinasti Qing itu sudah lama mengalami kemunduran, tidak mampu membawa rakyat Tiongkok kepada kemakmuran, hingga Tiongkok itu tidak punya wibawa, bahkan sampai diacak-acak oleh negara barat seperti Inggris, Amerika, bahkan ada Belanda juga yang sempat ikut campur di sana. Gitu. Jadi ada nasionalisme Tiongkok yang digerakkan oleh tokoh namanya Sun Yat-sen, berhasil membentuk Tiongkok sebagai suatu negara bangsa yang berformat republik. Sebelumnya kan Tiongkok itu kekaisaran ya, dari zaman dinasti yang sudah berlangsung ribuan tahun itu. Dan munculnya pemerintahan Tiongkok. Nah, kemudian adanya berbagai ideologi yang masuk ke wilayah Indonesia. Ada apa aja ideologi? Ada liberalisme, ada sosialisme, ada nasionalisme, pan-islamisme, dan sebagainya. Dan berbagai ideologi tadi nanti kalian searching sendiri ya definisinya apa. Nah, berbagai ideologi tadi seperti liberalisme yang menyuarakan kebebasan, itu mendorong rakyat yang terjajah untuk bebas dari belenggu penjajahan. Ideologi sosialisme itu mendorong rakyat untuk bersatu padu bergotong royong melawan penjajahan. Terus ada lagi ideologi nasionalisme untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air mereka dan menyadari bahwa mereka suatu bangsa yang satu yang diikat oleh persamaan nasib, misalnya kalau dalam bahasa Indonesia gitu. Yuk kita lanjut menjelaskan mengenai politik etis ya. Nah, mengenai politik etis ini, politik etis dinamakan juga an erosion cult atau suatu utang kehormatan. Politik etis atau politik balas budi atau utang kehormatan dalam kacamata Belanda ya. Jadi mengapa disebut utang kehormatan? Karena negeri Belanda berutang pada bangsa Indonesia atas semua kekayaan yang telah diperas dari negeri mereka, dari negeri kita, negeri Indonesia maksudnya. Dan utang ini sebaiknya dibayarkan kembali dengan jalan memberi prioritas utama pada kepentingan rakyat Indonesia dan kebijakan kolonial. Maksudnya apa sih? Dibayarkan kembali dengan jalan atau dengan cara memberi prioritas utama pada kepentingan rakyat. Prioritas utama di sini antara lain nanti kita kenal sebagai trilogi Van Deventer. Ada edukasi, emigrasi, dan irigasi. Yuk kita lanjut. Nah, ini yang dibilang tadi suatu utang kehormatan yang harus dibayarkan dalam bentuk kebijakan atau dalam bentuk program ya, yang ditujukan untuk rakyat Indonesia, rakyat bumi putra Indonesia. Ada edukasi pendidikan, ada irigasi pengairan sawah, ada emigrasi tentang perpindahan penduduk. Nah, edukasi ini nantinya pemerintah kolonial membentuk banyak sekolah bentukan Belanda ya untuk mendidik rakyat bumi putra dan anak-anak Eropa juga agar mendapatkan pendidikan yang layak. Dan ketika mereka nanti mendapatkan pendidikan yang layak, sudah lulus, punya keterampilan, punya pengetahuan, dan mereka bisa bekerja dalam bidang-bidang pemerintahan maupun bidang swasta gitu. Dan ada lagi kebijakan irigasi, yaitu pengairan sawah. Mengapa irigasi ini penting? Untuk membantu kesuburan persawahan padi, dan ketika padi persawahannya subur, maka hasil pertanian padi pun meningkat, beras pun meningkat, dan kebutuhan pokok pun akan bertambah baik gitu. Otomatis kalau kebutuhan pokok bertambah baik, kebutuhan makanannya pun tercukupi gitu. Dan emigrasi, perpindahan penduduk khususnya dari Pulau Jawa ke luar Jawa ya,
karena penduduk Pulau Jawa itu sangat padat ketika awal abad 20. Tuh. Bahkan hingga sekarang ya penduduk Jawa itu masih padat ya. Jadi emigrasi ini itu bertujuan untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah A, misalnya daerah Pulau Jawa ke Pulau Sumatera, transmigrasi. Makanya di Lampung ya, provinsi Lampung sekarang itu dulunya adalah provinsi yang udah mulai jadi pindahan penduduk gitu. Terus ke Sumatera Utara bagian timur biar nanti orang-orang yang di Pulau Jawa itu bekerja sebagai buruh perkebunan ya gitu. Terus ada yang pindahin ke Sulawesi, ke Kalimantan dan sebagainya. Itu imigrasi. Nah, namun dalam trilogi Van de Vendner ini memicu efek yang tidak langsung yang bahkan mungkin belum disadari oleh pemerintah kolonial, yaitu munculnya kaum terdidik. Kaum terdidik ini adalah orang-orang yang hasil bersekolah dari sekolah bentukan Belanda. Contohnya adalah tokoh-tokoh Budi Utomo, organisasi pergerakan nasional Indonesia pada masa awal. Itu adalah tokoh-tokoh yang bersekolah di sekolah bentukan Belanda, yaitu Stovia, sekolah kedokteran ya. Dan kaum terdidik inilah yang nantinya menggerakkan semangat kesadaran kebangsaan bangsa Indonesia agar terbebas dari penjajahan Belanda. Itu. Nah, kaum terdidik inilah yang nantinya melakukan apa yang kita kenal sebagai pergerakan nasional, dan era pergerakan nasional ini nantinya banyak digerakkan melalui berbagai organisasi pergerakan nasional. Jadi perjuangannya itu lewat organisasi, lewat pers, lewat pemikiran, lewat orasi. Jadi perang-perang senjata seperti abad ke-19 atau abad ke-18 sebelumnya itu sudah mulai ditinggalkan. Karena yang di sini yang berperan adalah pemikiran, terus retorika, bagaimana cara berdebat, terus dan sebagainya gitu. Ya, pergerakan nasional. Nah, ada lagi peran pers. Nah, peran pers itu membawa isu-isu perubahan kemajuan. Terus ada lagi pers juga memfasilitasi sarana berpartisipasi dalam gerakan emansipasi persamaan derajat, kemajuan dan pergerakan nasional. Terus penggunaan bahasa Melayu juga dipopulerkan dalam pers Bumi Putra ya. Bahasa Melayu ini yang nantinya menjadi bahasa Indonesia. Itu nanti kita pelajari materi tentang Sumpah Pemuda ya. Ada orang-orang pertama dalam dunia pers antara lain Clocker Bruson dalam pers Bintang India, E.F. Wiger Bintang Baru, terus ada J. Francis dan Pemberita Batak. Ini orang-orang Belanda ya yang menggerakkan pers-pers, namun dia sudah menggunakan bahasa-bahasa Melayu gitu. Ada lagi majalah Insilinde yang menggerakkan slogan kemajuan dan zaman baru. Jadi pers ini seperti yang kita kenal hingga sekarang itu intinya menyebarkan informasi. Informasi membawa pengetahuan, pengetahuan nanti membawa pencerahan. Dan ketika orang mendapat pencerahan, dia akan tumbuh kesadaran. Kesadaran apa? Menuju kemajuan. Ketika menuju kemajuan, otomatis dia akan berusaha bebas dari kekangan penjajahan gitu. Orang yang berpikiran maju tentunya tidak mau membiarkan dirinya terjajah. Terjajah oleh apa? Oleh kemalasan, oleh kemiskinan, dan oleh kebodohan. Yuk lanjut. Nah, dalam pemberitaan pers juga tadi kemenangan Jepang atas Rusia, terus kemenangan Jepang atas Tiongkok. Jepang menang dalam perang yang melawan Tiongkok sebagai bangsa besar. Jepang membuktikan bahwa dia sudah maju ya gitu. Terus ada tokoh pers namanya Tirto Adi Suryo. Dia merupakan seorang penerbit Bumi Putra pertama. Surat kabar yang pernah dikelolanya itu ada Sunda Berita dan Medan Brei. Dan Medan Brei inilah yang merupakan surat kabar pertama yang dikelola dan dibiayai sendiri oleh kaum Bumi Putra Indonesia atau kaum pribumi Indonesia. Tirto Adi Suryo juga terlibat dalam pembentukan Syarikat Dagang Islamiyah yang kemudian berubah menjadi Syarikat Dagang Islam. Gitu. Ada lagi tokoh yaitu Abdul Rifai, seorang dokter yang menulis dalam pers Bintang Hindia yang menyuarakan tentang kemajuan dan dunia maju. Gitu. Abdul Rifai ini juga membentuk suatu organisasi bernama Persatuan Kaum Muda yang didirikan di semua kota penting India. Jadi pers itu membawa berbagai kemajuan informasi ya agar masyarakat itu lebih terbuka pikirannya gitu. Nah, tokoh-tokoh pers awal pergerakan nasional ini tokoh Tirto Adi Suryo dan Abdul Rifai.
gitu. Dan tokoh Tirto Adisurya ini kita kenal sebagai Bapak Pers Nasional Indonesia gitu. Nah, ada lagi modernisme dan reformasi Islam. Dan modernisme ini gagasan tentang pembaharuan dan menuju nilai-nilai kemajuan serta nilai pengetahuan. Reformasi itu perombakan kembali atau pembaruan yang dijalankan dengan pemurnian agama Islam. Jadi agama Islam dijalankan kembali lagi sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis gitu. Gerakan reformasi Islam menuju modernitas guna melawan kemunduran umat Islam menghadapi penjajahan Barat. Jadi dalam perspektif orang-orang yang ingin melakukan reformasi Islam, mereka berpandang bahwa umat Islam kenapa bisa dijajah? Karena mereka tidak maju dalam pemikirannya, tidak terdidik, kurang terdidik pemikirannya, hingga hal itulah yang menyebabkan mereka terjajah oleh bangsa Barat. Makanya mereka harus dimodernisasi atau diperbaharui pemikirannya, pengetahuannya, dan keterampilannya. Salah seorang tokoh pembaharuan Islam adalah Syekh Muhammad Tahir Jamaluddin. Nah, ada lagi di daerah Padang Panjang, Sumatera Barat, ada Buya Hamka ya, Haji Abdul Karim Amrullah. Dia mencetuskan perubahan metode pengajaran dan sistem pendidikan nasional menjadi lebih modern. Jadi pendidikan yang hanya berbasis keagamaan dipadukan dengan pendidikan berbasis formal ya. Jadi selain bisa agama, bisa juga pendidikan formal gitu. Nah, sekian pembahasan kita tentang nasionalisme Indonesia. Dari intinya di pelajaran kita ini adalah bagaimana kok bisa muncul adanya paham tentang pergerakan nasional, bagaimana nasionalisme Indonesia itu tuh bukan ada kesadaran tentang identitas apa itu Indonesia, terus pandangan tentang satu kesatuan sebagai suatu bangsa, dan faktor yang mendorong kita untuk maju. Ada pers, ilmu pengetahuan tadi, terus ada perkembangan global tentang kemajuan di berbagai negara dan modernisme Islam. Oke, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat dan teruslah berpikir maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye bye.